Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah Aswaja 1 pada materi kedua, yakni sejarah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Jadi kita harus mengetahui lebih dulu tentang terkepungnya Utsman. Jadi bagaimana Utsman terkepung dan terbunuh pada peristiwa fitnah yang kemudian mengakibatkan Utsman wafat syahid pada saat itu. Beberapa sejarawan mengatakan wafatnya Utsman itu pada Ayyamut Tasyrik, pada hari-hari tasyrik, di mana beliau juga dikepung dan tidak diperbolehkan untuk ikut sholat Idul Adha. Yang perlu kita ketahui adalah tuduhan terhadap Muhammad bin Abu Bakar. Jadi dalam beberapa kitab sejarah disebutkan salah satu orang yang masuk ke rumahnya Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan terbunuh itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini adalah putra dari Abu Bakar. Kenapa Muhammad bin Abu Bakar sampai masuk dan menjadi tertuduh pembunuhan Utsman? Itu karena beberapa hal yang dilakukan Utsman itu cenderung bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Abu Bakar dan Umar sebelumnya. Misalnya dalam bab pembagian harta yang ada di Baitul Mal. Nah, ini tentu kemudian mengusik beberapa orang yang mengikuti perjalanan pemerintahan Abu Bakar, Umar, dan kemudian dirubah oleh keputusan-keputusan Utsman. Maka beberapa fitnah yang kemudian menyebar itu mengakibatkan Muhammad bin Abu Bakar terprovokasi untuk ikut serta dalam demonstrasi yang kemudian berujung pada meninggalnya Utsman bin Affan. Selanjutnya, kawan-kawan semua, ada bantahan tersendiri dari Muhammad bin Abu Bakar ketika beliau dipanggil oleh Sayyidina Ali. Ketika itu kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada istri dari Utsman, dan istri dari Utsman menyatakan bahwa di antara orang yang masuk ke rumah ketika itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Tapi Muhammad bin Abu Bakar kemudian mengatakan bahwa ketika saya masuk di rumahnya, di kamarnya Utsman, Utsman itu lalu menyebut ayah saya. Jadi Utsman itu dalam kitab sejarah disebutkan sesungguhnya seandainya ayahmu mengetahui keadaanmu saat ini, kelakuanmu saat ini, maka dia niscaya akan marah. Nah, karena itu maka kemudian saya bertaubat dan kemudian saya tidak menyentuh, bahkan saya tidak menyentuh Utsman. Hal itu dikonfirmasi oleh Ali kepada istrinya, dan kemudian istri Utsman menyatakan, iya memang itulah yang terjadi. Tapi kesalahannya Muhammad bin Abu Bakar menurut istrinya Utsman adalah ketika beliau membawa serta dua orang yang kemudian dua orang itu diindikasi adalah orang yang membunuh Utsman. Ada yang mengatakan namanya adalah Himar dari seorang dari Mesir, salah satu seorang dari Mesir. Tapi ini juga tidak. Jadi dua sejarah masuknya Muhammad bin Abu Bakar dan dua orang yang kemudian masuk dan kemudian istri Utsman yang tidak bisa memberikan kesaksian secara pasti siapa yang membunuh Utsman, ini harus sama-sama direkam, termasuk pembelaan Muhammad bin Abu Bakar. Agar apa? Agar kita bersikap adil, baik kepada Utsman, baik kepada istri Utsman, maupun kepada Muhammad bin Abu Bakar. Yang kedua, sikap para sahabat atas pemberontakan kepada Utsman. Ini yang juga penting. Banyak sahabat yang kemudian mengutus putra-putra terbaiknya
untuk menjaga Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Tolhah yang kemudian mengutus putranya Muhammad bin Tolhah, atau Zubair yang mengutus Abdullah bin Zubair, atau kemudian Ali sendiri yang kemudian mengutus Hasan dan Husain. Bahkan ketika beliau mengutus Hasan dan Husain, Ali itu secara khusus berpesan, kalian berdua harus berada di pintu depan rumahnya Utsman dan jangan biarkan satu orang pun masuk ke dalam rumahnya Utsman. Sikap Ali bin Abi Thalib atas pemberontakan Utsman itu sangat luar biasa. Luar biasanya adalah ketika dalam banyak riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah menyentuh. Menyentuh itu artinya apa ya? Tidak pernah nempeleng, tidak pernah menyakiti Hasan sedikit pun, kecuali pada peristiwa terbunuhnya Utsman. Ketika Hasan dan Husain gagal menjalankan perintahnya, itu dalam kitab Tarikhul Khulafa itu disebutkan bahwa Ali itu falatoma Ali. Jadi Ali itu menempeleng gitu ya, menampar wajahnya Hasan, kemudian meninju dadanya Husain, dan kemudian dia juga marah dan sampai bahasa kasarnya itu misuh gitu ya ke Muhammad bin Tolhah dan Abdullah bin Zubair. Nah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ada segolongan manusia, ada segolongan umat yang kemudian mereka bergegas menemui Ali. Kemudian mereka membaiat Ali. Apa yang dikatakan Ali? Sikap baiat yang pertama kali dari atas baiat itu, sikap Ali atas baiat itu adalah Ali kemudian menyatakan, kalian tidak berhak membaiat aku. Saya hanya akan menerima baiat jika Ahlul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar itu membaiat saya. Setelah itu ternyata semua Ahlul Badar tanpa kecuali itu membaiat Ali. Maka kemudian Ali menerima baiat itu. Nah, awal kekhalifahan Ali, kita harus tahu dulu biografi Ali. Ali bin Abi Thalib itu adalah bahasanya sepupunya Rasulullah. Beliau juga menantunya Rasulullah. Banyak gelar yang diberikan kepada Ali. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah menyatakan, ada 3 hal yang seandainya seluruh kenikmatan dunia itu diberikan kepada saya lebih memilih 3 hal yang diberikan kepada Ali. Di antaranya adalah pertama, dia dinikahkan dengan putrinya, dan di antara lain adalah bagaimana beliau diberikan royah, panji, bendera panji ketika perang Khaybar. Nah, Ali itu adalah orang yang dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Ali itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi dalam sebuah hadis itu diceritakan, hadis ini banyak disitir oleh Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari itu menyatakan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu pada hari Senin, dan pada hari Selasa Ali itu sudah beriman. Itu untuk menceritakan bagaimana Ali begitu cepatnya beriman kepada Rasulullah. Karena Ali itu adalah anak angkat gitu. Jadi ketika zamannya Abu Thalib kesusahan secara ekonomi, maka beberapa orang kerabatnya Abu Thalib itu berinisiatif untuk mengambil anak-anaknya Abu Thalib untuk diasuh. Nah, kebetulan misalnya Ja'far bin Abi Thalib itu diambil sama paman yang lain, kemudian tapi Ali ini kemudian diambil oleh Rasulullah atas pilihan Rasulullah. Beliau sejak kecil itu diasuh dalam Baitun Nubuwah, dalam rumah kenabian yang tentu akhlaknya sangat luar biasa. Nah, beliau juga dinikahkan dengan Fatimah. Ini yang istimewa karena Fatimah itu sebenarnya
pernah dilamar oleh Abu Bakar, pernah dilamar oleh Umar, pernah dilamar oleh Utsman. Tapi semuanya ditolak dan secara khusus Rasulullah mengatakan sejumlah Fatimah itu sudah ada jodohnya dan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka bagi beberapa orang Islam, misalnya Syiah, itu mengatakan bahwa di antara pernikahan yang diwahyukan itu adalah pernikahan Fatimah dan Ali. Kontribusi Ali pada kekhalifahan Abu Bakar itu sangat banyak. Di antaranya beliau juga orang yang mendorong Abu Bakar agar mengumpulkan naskah-naskah yang tercecer, naskah-naskah Al-Quran yang tercecer. Pada waktu Umar menjadi khalifah, salah satu penasihat utama Umar itu adalah Ali. Dan begitu juga ketika Utsman menjabat. Yang perlu teman-teman ketahui, misalnya beberapa orang menganggap bahwa Ali tidak sepakat dengan Abu Bakar, tidak sepakat dengan Utsman. Tapi beberapa putra beliau itu juga diberi nama Umar dan Utsman. Tentu yang putra-putra yang di luar bersama Fatimah. Nah, pembaiatan Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya tidak disepakati oleh keluarganya sendiri. Jadi pada awal terjadinya pembaiatan Abu Bakar pada Sakifah Bani Sa'idah, memang Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah itu menghendaki agar kekhalifahan itu berada di tangan Ahlul Bait, di tangan keluarganya Rasulullah. Beberapa sahabat, sebagian kecil juga berpendapat yang sama. Misalnya Al-Miqdad Al-Miqdad Al-Kindi, misalnya Jundub bin Junada, Abu Dzar Al-Ghifari, ada misalnya Salman Al-Farisi, misalnya Ammar bin Yasir. Itu adalah sebagian kecil sahabat yang berpendapat bahwa sesungguhnya pengganti Rasulullah itu harusnya ya Ali bin Abi Thalib, orang yang paling cerdas, kerabat Rasulullah, menantu Rasulullah, dan dipandang paling mampu untuk menggantikan peran Rasulullah. Tapi ini kemudian kalah oleh dalam tanda kutip demokrasi yang berjalan ketika itu, ketika mereka aklamasi mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi setelah meninggalnya, wafatnya Utsman, beberapa keluarga justru tidak sepakat jika Ali harus naik menjadi khalifah. Kenapa? Karena mereka sangat sangat sayang kepada Ali. Mereka ngeman Ali karena jika sampai Ali kemudian menjadi pemimpin, bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang sama terhadap Ali seperti yang terjadi pada Utsman. Yang tidak sepakat misalnya Abdul bin Abbas. Jadi Abdul bin Abbas juga tidak sepakat. Bahkan Hasan dan Husain juga dicatat oleh sejarah menyatakan kekecewaannya ketika ayah mereka menerima baiat. Nah, inilah yang terjadi ketika itu. Tapi Ali bersikeras karena beliau mengatakan bahwa umat ini harus ada yang mengambil tanggung jawab dan harus ada yang mengambil resiko. Gitu. Jadi itulah awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal, ini yang menjadi inti pembahasan kita. Setelah terbunuhnya Utsman, ada tuduhan pembunuhan terhadap beberapa orang yang ternyata tidak bisa diverifikasi oleh satu-satunya saksi, yakni istrinya Utsman. Kenapa? Karena ketika Utsman terbunuh, istrinya itu berada di kamar yang lain, sehingga ketika mereka merangsek masuk, tidak jelas juga siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi beberapa orang tidak merasa puas dengan alasan-alasan ini. Yang tidak puas diantaranya adalah Thalhah dan Zubair. Thalhah dan Zubair di sejarah pada saat baiat kepada Ali itu juga melakukan baiat. Mereka menyatakan Ali adalah pimpinannya, tapi dengan terpaksa bahwa umat ini memang harus ada pemimpin. Tapi Thalhah dan Zubair itu merasa ada yang harus diselesaikan lebih dahulu, yakni mengkisos, melakukan hukuman terhadap pembunuh Utsman. Ini yang perlu dicatat. Pada tahun 36 Hijriah, karena Thalhah dan Zubair itu adalah kerabat Aisyah. Mereka adalah orang terdekat Aisyah. Bahkan ada yang mengatakan Zubair pernah menjadi anak angkat Aisyah dan lain sebagainya. Maka kemudian dengan beberapa provokasi, Aisyah itu kemudian berusaha untuk mempertanyakan komitmen Ali untuk menangkap pembunuhnya Utsman. Ternyata provokasi itu
eh, kemudian menyebar bahwa niatnya Aisyah yang hanya ingin mempertanyakan bagaimana komitmen Ali itu kemudian ternyata diikuti oleh banyak pasukan yang diorganisir oleh beberapa orang, di antaranya adalah Tolha dan Zubair, sehingga kemudian terjadilah perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Nah, perang Jamal ini adalah salah satu perang yang paling disesali oleh Aisyah. Dalam banyak kitab disebutkan bahwa Aisyah setelah perang Jamal itu tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah mau berbicara tentang politik. Nah, ini karena Aisyah merasa beliau diperalat sampai terjadi perang Jamal. Nah, Tolha dan Zubair juga ternyata menyesal. Kenapa? Sebenarnya mereka hanya ingin meminta komitmen, tidak sampai terjadi perang. Ternyata ketika orang itu sudah berkumpul, ternyata ketika masa itu sudah sedemikian banyak, itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, dari perang Jamal ini, hal yang penting yang perlu kita pelajari adalah keutamaan Ali. Ali itu adalah sahabat. Beliau membersamai Rasulullah. Beliau berjuang bersama Rasulullah. Tentu Ali banyak keutamaannya. Misalnya saja beliau digelari Babul Ilmi. Beliau adalah pintu ilmu kenabian. Misalnya beliau dijuluki Abu Turab, orang yang sangat dicintai Rasulullah sehingga Rasulullah menggelari beliau Abu Turab. Karena kalau Ali misalnya sedang bertengkar dengan Fatimah, itu beliau tidak berani melawan sehingga beliau mending tidur di Masjid Nabawi sampai kemudian ya karena tanah Masjid Nabawi itu masih berupa tanah, tidak seperti sekarang itu, maka beliau ketika tidur di masjid itu maka tanpa alas dan kemudian tubuhnya penuh dengan debu, maka turab itu, debu itu beliau Rasulullah menjuluki Ali sebagai Abu Turab. Nah, keutamaan Ali di antara yang lainnya dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa hanya ada dua orang yang boleh masuk Masjid Nabawi dalam keadaan junub, yakni Rasulullah dan Ali. Kenapa? Karena rumahnya memang berada di dalam lingkungan masjid. Sedangkan Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Beliau adalah orang yang terutama menyebarkan hadis. Murid beliau luar biasa banyak. Di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk muridnya Aisyah. Jadi Aisyah itu, kalau tanpa Aisyah, kita tentu tidak akan bisa menemukan syariat-syariat Islam yang utuh seperti sekarang. Maka sikap kita, ketika kita membincang tentang perang Jamal, kita harus mengakui keutamaan Aisyah, kita juga harus mengakui keutamaan Ali. Begitupun kita harus mengakui keutamaan Tolha dan Zubair. Karena Ali, Tolha dan Zubair itu sudah jelas dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Di antara 10 orang yang masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Di antara 10 orang itu tentu istimewa karena mereka dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Maka sikap kita adalah kita membincang sejarah dalam sisi yang objektif tanpa menghakimi mereka, karena beliau-beliau jelas punya alasan yang luar biasa yang bisa kita terima sebagai kebenaran. Selanjutnya perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Jadi perang Siffin ini diorganisir oleh Muawiyah dan Bani Umayyah. Secara keseluruhan kebijakan Ali itu banyak merugikan Bani Umayyah, Muawiyah dan kawan-kawan. Tentu termasuk diantaranya adalah Tolha dan Zubair. Gitu. Muawiyah itu memperoleh bagian yang luar biasa banyak ketika zamannya Utsman bin Affan. Yang itu oleh Ali ketika dibayat menjadi khalifah itu ditarik semua kekuasaan, ditarik semua pembagian tanah-tanah dan kekuasaan itu. Termasuk banyak gubernur yang bagi Ali keluarganya Utsman dan tidak kompeten itu dicopot oleh Ali. Ini sebenarnya pergolakan yang kemudian timbul gitu. Sehingga menyebabkan perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Lalu bagaimana sifat kaum Aswaja terhadap para sahabat? Pertama, sahabat itu punya keutamaan yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita nafikan, yakni keutamaan sahabat dalam membersamai perjuangan Rasulullah. Maka hukum mencela sahabat itu dalam banyak referensi literasi disebutkan itu adalah haram. Gitu ya. Bahkan
ada ulama yang mengatakan bahwa mencela sahabat itu minal kabair, sebagian dari dosa-dosa besar. Nah, sikap aswaja itu tentu kemudian objektif melihat sejarah. Kita membicarakan sejarah apa adanya berdasarkan literasi-literasi yang ada, tanpa kemudian bermaksud menghakimi. Sejarah mengatakan kepada kita misalnya sejarah Tarbi. Sejarah Tarbi itu dalam zamannya Bani Umayyah, ketika zamannya Bani Umayyah, ketika kekalahan Ali setelah meninggal, kemudian kekuasaan diambil alih Muawiyah. Nah, dan Muawiyah yang perlu kita ingat, Muawiyah dalam Sahih Bukhari juga disebutkan beberapa keutamaan. Ada fadhail Muawiyah. Maka tentu kita harus meyakini bahwa Muawiyah juga utama. Sebagaimana kita meyakini juga Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali juga sahabat-sahabat yang utama. Maka mencela sahabat itu adalah sesuatu yang tidak perlu dan sesuatu yang harus kita hindari. Sikap kita dalam melihat sejarah tentu harus objektif, tanpa mencela apapun. Kembali pada sejarah Tarbi. Pada zaman Bani Umayyah, ketika pemerintahan diambil alih oleh Yazid bin Umayyah, kemudian Marwan bin Hakam, dan lain sebagainya, ada sebuah peristiwa yang harus menjadi catatan kita, bahwa dalam setiap khutbah Jumat mereka selalu menyelipkan penghormatan kepada Abu Bakar. Jadi kalau sekarang khutbah itu kemudian tarbiknya adalah warzallahu ma'anil khulafai rasyidin sadatin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, maka ketika Bani Umayyah berkuasa, tarbik itu isinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah, sambil diakhiri kemudian dengan mencela Ali. Jadi mencela Ali. Jadi mencela Ali dan keluarganya. Dan ini terjadi bahkan di Masjid Nabawi, tempat di mana hanya Rasulullah dan Ali yang boleh masuk Masjid Nabawi dalam keadaan junub. Nah, ini adalah sejarah yang harus kita ketahui, bahwa unsur politik dalam agama yang begitu kental itu menyebabkan ketidakpatutan kita, banyak ketidakpantasan yang akan kemudian masuk dan justru merusak ajaran agama itu sendiri, kesucian agama sendiri. Penghakiman terhadap kemudian ketika misalnya kegiatan tarbik mencela Ali itu baru dihentikan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Sampai kemudian ketika zamannya Bani Abbas dibalik, misalnya tarbiknya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian mencela Muawiyah. Tentu ya lebih baik seperti sekarang, tarbiknya adalah waradallahu ma'anil khulafai rasyidin asadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, tanpa kemudian mencela siapapun. Ini adalah yang harus kita ambil nilai moralnya, bahwa seandainya kekhalifahan, seandainya kepemimpinan itu merupakan bagian dari wahyu yang kemudian harus ditentukan dalam ajaran agama yang ketat gitu, tentu kita akan melihat bagaimana Rasulullah jelas akan berwasiat siapa pemimpin setelah beliau. Nyatanya beliau tidak pernah berwasiat, dan ternyata misalnya saja Tolha dan Zubair harus terbunuh pada perang Jamal, padahal beliau adalah orang-orang yang mulia. Ini adalah nilai moral yang harus kita ambil, bahwa dengan mencampur adukkan kepentingan politik dengan kepentingan agama, itu justru akan menggerus dan mereduksi nilai keagungan agama itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.